Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, maba'ad, ihbati fillahi, azanillahu wa yakum. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, baru-baru ini teman-teman ya, saya mendapatkan sebuah berita yang cukup mengejutkan di beranda sosial media saya, yaitu di akun resmi Facebook saya, di mana banyak sekali di dalam pertemanan Facebook saya tersebut, teman-teman saya menge-share sebuah berita yang cukup mengejutkan, di mana nanti di saat kita melaksanakan sholat Idul Adha jatuh pada hari Senin, yaitu tanggal 17 Juni 2024. Di sini ternyata nanti di Masjid Ulul Albab UIN Malang akan diselenggarakan sholat Idul Adha yang akan diimami oleh seorang wanita, dan khotibnya juga wanita, serta bilalnya juga wanita. Sungguh ini berita yang cukup mengejutkan teman-teman ya. Awalnya teman-teman ya, saya ragu dengan berita ini, yaitu diadakannya sholat Idul Adha berjamaah yang akan diimami oleh seorang wanita. Namun setelah saya selidiki, ternyata saya menemukan berita yang cukup valid, yaitu di situs yang cukup resmi, yaitu di Mubadalah ID, bahwa penyelenggaraan sholat Idul Adha nanti, yaitu di Masjid Ulul Albab UIN Malang tersebut, memang betul adanya. Dan di sini saya akan bacakan teman-teman ya, bagaimana redaksinya. Di sini tertulis, akan digelar sholat Idul Adha khusus perempuan di Masjid Ulul Albab UIN Malang. Ini respon ulama perempuan. Dia mengatakan, di kampung saya, Kajen, yaitu di Kajen atau Pati, praktik sholat Id khusus putri sudah biasa sejak dulu. Sejak saya tahu ada syariat sholat Id tahun 70-an, praktiknya ya seperti itu, imam, khotib, dan jamaah perempuan semua, kata Ibu Nyai Badriah. Jika ini benar-benar terjadi teman-temannya, nanti di sholat Idul Adha, tepat pada hari Senin nanti, kasus ini tidak jauh beda dengan kasus Panji Gumilang kemarin, yaitu di pesantren Al Zaitun. Karena di dalam Islam tidak pernah teman-temannya kita menemukan adanya khotib maupun imam maupun bilal itu perempuan. Belum pernah saya menemukan seperti ini. Dan saya bacakan selanjutnya teman-temannya. Masjid Ulul Albab Universitas Islam Negeri UIN Malang akan menggelar sholat Idul Adha khusus mahasantri putri pada Senin 17 Juni 2024 mendatang. Khotibah dalam sholat Idul Adha khusus mahasantri putri ini akan disampaikan oleh Profesor Dr. Hajah Tuti Hamidah, MAG, Guru Besar Fakultas Syariah dan anggota Fatwa MUI Kota Malang. Sedangkan yang menjadi imam adalah Firdausi Nuzula, mahasantri Mabna Asma bin Abi Bakar, dan selaku Bilal, Gita Selvia, Musyarifah Mabna Ummu Salamah. Dengan akan diselenggarakan sholat Idul Adha khusus perempuan ini membuat sebagian orang perempuan gaduh karena diduga jamaahnya akan bercampur antara laki-laki dan perempuan. Dengan merespon hal tersebut, Ketua Majelis Musyawarah KUPI, Nyai Hajah Badriah Sayumi, menyampaikan praktik-praktik sholat Idul Adha secara berjamaah di masjid khusus perempuan sebetulnya sudah ada sejak dahulu kala. Ia bercerita bahwa sekitar tahun 1970-an, banyak menemukan praktik-praktik keagamaan seperti sholat Idul Adha dilakukan oleh para perempuan, baik yang menjadi imam maupun khotibah. Nauzubillah teman-teman ya, ternyata hal seperti ini sudah lama terjadi, dan ini katanya terjadi sudah sejak dulu dari tahun 1970-an. Kok bisa teman-teman ya hal seperti ini MUI tidak menanggapi? Malah yang menyelenggarakan ini anggota fatwa MUI sendiri. Padahal di dalam Islam tidak boleh teman-teman ya, walaupun itu jamaahnya perempuan semua, belum pernah kita menemukan sama sekali dalil yang menjelaskan tentang hal ini, bahwa di dalam sholat Idul Adha yang diselenggarakan dari zaman Rasulullah SAW atau dari zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in atau 4 imam mazhab belum pernah menyelenggarakan hal seperti ini. Tentu ini cukup bahaya teman-teman ya, ini sudah menyimpang dari ajaran agama Islam. Namun yang lebih anehnya, hal seperti ini malah Majelis Ulama Indonesia itu malah bungkam dan tidak pernah merespon hal seperti ini. Padahal ini jelas sudah menyimpang dalam ajaran Islam. Karena setahu saya teman-temannya, hal seperti ini memang tidak pernah ada dari ajaran Rasulullah SAW. Jika hal seperti ini itu memang dibolehkan dalam agama Islam, pasti sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW tentang hal ini. Namun nyatanya belum pernah teman-teman ya, dari zaman Rasulullah SAW sampai generasi yaitu 4 imam mazhab, ritual agama yang kita lakukan yaitu sholat Idul Adha, khotibnya itu perempuan, imamnya perempuan, dan bilalnya perempuan. Sungguh ini miris kedengarannya teman-teman ya. Dan memang benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu, bahwa akan banyak sekali
ajaran-ajaran baru dalam agama Islam ini. Salah satunya ya seperti ini, orang-orang melakukan sholat Idul Adha yang khatibnya itu perempuan, imamnya perempuan, dan bilalnya perempuan. Makanya Rasulullah SAW menegaskan dalam hadisnya bahwa di akhir zaman nanti orang-orang akan banyak sekali melakukan ibadah-ibadah baru dalam agama Islam ini. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan, jauhilah perkara baru di dalam agama, karena setiap perkara baru itu pasti sesat, kata Rasulullah, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Yang kata Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatul khurafa rasyidun mahdina min ba'di addu alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah kalian pada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin setelahku, berpegang teguh pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian. Kalau saya sudah mati nanti, kata Nabi SAW, khulafa rasyidin juga yang datang setelahku, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, meninggal, maka berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah mereka walaupun dengan gigi geraham kalian. Gigit baik-baik tuh, jangan lagi ambil contoh yang lain, Rasulullah SAW dan khulafa rasyidin, sahabat. Maka kata Nabi SAW, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati dengan perbuatan-perbuatan yang dibuat-buat baru. Perhatikan di sini, Nabi SAW sebutkan di awal potongan hadis, berpegang pada sunnahku, contoh-contoh dari aku, dan khulafa rasyidin. Berarti kan sudah ada yang disuruh untuk diikuti. Lalu Nabi bilang, hati-hati dengan perbuatan-perbuatan yang baru. Maksudnya apa? Baru dari apa yang saya lakukan dan sahabat saya lakukan. Tidak ada dulu kami lakukan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Semua yang dibuat-buat itu dalam masalah ibadah dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Keluar istilah bid'ah. Wa bid'atin dhalalah. Dan perbuatan bid'ah itu bisa membawa pelakunya pada kesesatan dan kekeliruan. Wa dhalalin finnar wa inna dhalalatin finnar, dan semua kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Dan hadis sahih ini riwayat Imam Muslim. Maka di sini teman-teman sekalian kita lihat Nabi SAW mempertemukan antara sunnah di awal hadis dengan bid'ah di akhir hadis. Apa kata para ulama? Berarti dua makna yang berlawanan, rival. Seperti malam dan siang, laki-laki dan perempuan, hidup dan mati, dunia dan akhirat, gitu kan? Tinggi dan pendek, lapar dan kenyang. Nah, bid'ah sama sunnah ini seperti itu. Karena Nabi bilang di awal potongan hadis, renungi baik-baik, gitu kan? Berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, dan hati-hati dengan bid'ah di akhir. Berarti konsep pemahamannya adalah bid'ah sama sunnah bertolak belakang. Makanya keluar statement para ulama salaf mengatakan, siapa yang hidupkan satu sunnah, dia matikan satu bid'ah. Siapa yang hidupkan satu bid'ah, dia matikan satu sunnah. Dan anehnya jika disampaikan hadis ini, orang-orang malah menganggap bahwa yang menyampaikan hadis ini adalah orang-orang Wahabi. Padahal Rasulullah SAW sendiri yang menyampaikan hadis ini, teman-temannya, karena memang dampaknya sangatlah luar biasa ya. Seperti sekarang ini banyak sekali ritual-ritual agama yang aneh-aneh di dalam agama Islam ini. Ya, semoga teman-temannya kedepannya kita tidak terjerumus dalam hal ini. Semoga kita di akhir hayat nanti benar-benar berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk menggigit dengan gigi geraham kita sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke teman-temannya, semoga video saya ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.